Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hindrawan Baihaqi dari program studi TET angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Sumber daya tersebut selain digunakan untuk kebutuhan pangan, juga dapat berpotensi sebagai sumber energi dengan cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Biogas merupakan salah satu energi berupa gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biogas merupakan salah satu energi terbarukan. Pemanfaatan limbah peternakan atau kotoran ternak merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak. Apalagi pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan makanan dalam bentuk biogas. Teknologi dan produk tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat dan peternak kita. Kemudian pengertian biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik yang padat dan cair, homogen seperti kotoran dan urin atau air kencing hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas. Prinsip kerja reaktor biogas. Teknologi biogas pada dasarnya memanfaatkan proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen yang produknya berupa gas metana atau CH4. Gas metana hasil pencernaan bakteri tersebut bisa mencapai 60% dari keseluruhan gas hasil reaktor biogas, sedangkan sisanya didominasi karbon dioksida. Bakteri ini bekerja dalam lingkungan yang tidak ada udara atau anaerob, sehingga proses ini juga disebut sebagai pencernaan anaerob atau anaerob digestion. Bakteri metanogen akan secara natural berada dalam limbah yang mengandung bahan organik, seperti kotoran binatang, manusia, dan sampah organik rumah tangga. Keberhasilan proses pencernaan bergantung pada kelangsungan hidup bakteri metanogen di dalam reaktor, sehingga beberapa kondisi yang mendukung berkembangbiaknya bakteri ini di dalam reaktor perlu diperhatikan. Misalnya temperatur, keasaman, dan jumlah material organik yang hendak dicerna. Kemudian ini adalah spesifikasi reaktor biogas skala rumah tangga dalam penelitian ini. Untuk volume reaktor adalah 4000 liter. Kemudian volume penampung gas 2500 liter. Drum pengaduk bahan 1 buah, pengaman gas 1 buah, selang saluran gas 10 meter lebih, kebutuhan bahan baku, kotoran ternak dari 2-3 ekor sapi. Kemudian biogas yang dihasilkan reaktor ini adalah 4 meter persegi
per hari atau setara dengan 2, liter minyak tanah. Cara pengoperasian reaktor. Pertama, buat campuran kotoran ternak dan air dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, masukkan bahan biogas ke dalam reaktor melalui tempat pengisian sebanyak 2000 liter. Selanjutnya akan berlangsung proses produksi biogas di dalam reaktor. Yang ketiga, setelah kurang lebih 10 hari, reaktor biogas dan penabung biogas akan terlihat mengembung dan mengeras karena adanya biogas yang dihasilkan. Biogas sudah dapat digunakan sebagai bahan bakar. Kompor biogas dapat dioperasikan. Yang keempat, sekali reaktor biogas digoyangkan supaya terjadi penguraian yang sempurna dan gas yang terbentuk di bagian bawah naik ke atas. Yang terakhir, pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, yaitu sebanyak kurang lebih 40 liter setiap pagi dan sore hari. Sisa pengolahan bahan biogas berupa sludge atau lumpur secara otomatis akan keluar dari reaktor setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Kemudian alat dan bahan. Pertama, drum ukuran 220 liter sebanyak 2 buah. Yang kedua, drum ukuran 35 liter sebanyak 2 buah. Yang ketiga, pipa galvanis ukuran 5 inci sepanjang 30 cm. Yang keempat, pipa ukuran setengah inci sepanjang 30 cm sebanyak 3 buah. Yang kelima, stop keran setengah inci sebanyak 2 buah. Yang keenam, selang plastik atau karet gas panjang 3 meter sebanyak 1 buah. Yang ketujuh, plat besi 3 mm 50 x 30 sebanyak 1 buah. Yang kedelapan, kompor gas 1 buah. Yang kesembilan, pengelasan drum atau LS. Kemudian gambar rangkaian reaktor biogas skala rumah tangga. Keterangannya, nomor 1 adalah reaktor biogas, nomor 2 inlet dan outlet bahan baku dan ampas, nomor 3 pipa gas dan keran gas, nomor 4 selang gas yang dihubungkan dengan kompor gas, nomor 5 adalah kompor gas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah alat biogas harus didesain ekonomis agar masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang ditumbuhi subur oleh kotoran sapi dapat memanfaatkan kotoran sapi ini menjadi biogas guna mendapatkan hasil yang optimal dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kotoran sapi. Alat yang sederhana adalah menggunakan 2 drum besar ukuran 220 liter sebagai tabung fermentasi dan 25 liter sebagai tabung penampung gas. Pada bagian bawah dibuat rak penyangga tabung fermentasi yang dilengkapi oleh 4 buah roda agar alat ini berfungsi dengan fleksibel. Yang kedua, variabel yang sangat berpengaruh dalam proses fermentasi kotoran sapi oleh air menjadi energi biogas dalam alat biogas adalah temperatur, derajat keasaman atau pH, perbandingan air dengan kotoran sapi, dan ukuran kotoran sapi yang akan dijadikan umpan dalam proses. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.